Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Anda semua kelas 4D semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pada hari ini kita akan belajar tematik menggunakan buku baru di 4D. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Pada subtema yang pertama ini, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1, kalian akan belajar tentang menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya, di mana kalian udah mengetahui pengertian dari teks fiksi. Selanjutnya ada apa aja sih unsur-unsurnya? Ternyata ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Berikutnya adalah pengertian dari masing-masing unsur teks fiksi. Bisa sambil dibaca, disimak buku penanya. Seperti contoh, tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Sampai dengan pengertian dari amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Berikutnya adalah masih di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Seperti kemarin kita sudah tahu bahwasannya adalah gaya berupa tarikan dan dorongan. Contoh di gambar berikut adalah aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga menjadi bergerak bendanya. Dan selanjutnya coba kita tebak, manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan tarikan? Mana ya dari gambar A dan B? Ya, yang merupakan tarikan adalah gambar A dan yang merupakan dorongan adalah gambar B. Nah, seperti itu. Kalau tarikan mendekati tubuh, kalau dorongan menjauhi tubuh. Selanjutnya di pembelajaran 2 ini kita akan menjelaskan jenis-jenis teks fiksi seperti pada buku pena kalian di tema 8 ini. Adapun jenis teks fiksinya itu merupai cerpen, novel, legenda, fabel, mite, dan saga atau cerita panji. Nah, selanjutnya masih di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Kalau tadi gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang menjauh dan mendekati tubuh, sekarang adalah pengaruhnya bagi suatu benda. Misalnya contoh pada gambar adalah pembuatan gerabah menggunakan gaya otot pada tangan. Berikutnya ada pemanfaatan gaya otot di kegiatan lain, contoh di kegiatan yang sehari-hari bisa kita lakukan ya. Kalau bagi siswa-siswa yang cowok ini menendang bola misalnya, bagi anak-anak yang cewek yang suka mengayuh sepeda, memotong kue, dan meraut pensil, itu beberapa contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Berikutnya kita lanjut ke pembelajaran 3, yaitu tentang menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Misalnya di situ adalah jenis pekerjaan di perkotaan. Nah, biasanya itu kebanyakan adalah bekerja di kantor. Nah, bisa dilihat melalui gambar di situ ya. Suasananya ada di kantor. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Kalau tadi di perkotaan itu perkantoran, untuk jenis pekerjaannya, maka sekarang yang jenis pekerjaan kedua adalah di pedesaan. Ada apa ya di situ? Ternyata ada petani. Ya, kalau ada yang tahu itu adalah petani teh, yang tentunya lingkungan pedesaan. Berikutnya di pembelajaran 3 ini adalah kita akan mengenal amanat dalam teks fiksi, di mana tadi amanat merupakan unsur-unsur teks fiksi. Amanat yang merupakan pesan terkandung dalam suatu cerita. Seperti itu. Amanat itu adalah biasanya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya, biasanya seperti itu. Berikutnya adalah, boleh kalian pause dulu untuk membaca cerita di bawah ini. Kemudian kalian temukan amanatnya.
Kira-kira apa ya setelah kalian membacanya? Ada amanat yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu adalah kita harus hati-hati, harus tetap mawas diri, tidak boleh lengah. Seperti itu amanatnya. Berikutnya di pembelajaran 3 ini, pembelajaran terakhir pada tema 8 di hari ini adalah kalian akan mengenal karakteristik individu dalam keluarga sesuai dengan gambar. Nah, nanti kalian tempelkan foto keluarga kalian. Lalu kalian sebutkan masing-masing ciri fisiknya. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.